warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Kitabul i'tiqafi wa istahabbu lahu al-i'tiqafu wa la yakunu illa fi masjidin yusalli fihi bil jama'ati wa awlal masajid al-jami' idza kana ayaman yatakhalluha jum'atan wa yasihu bi ghairi shaumin wal aula ay yakuna bis shaumi li annahu azma'u li khummihi wa a'wanu ala qasri nafsihi wa aliku bi istiqaqi ma huwa bisaddadihi li anna al-i'tiqafa huwa habsun nafsi fi makani mahsusin walujumi syai'i wal mudawamati alaihi. Qala Allah ta'ala ma hadha tamasilu allati antum laha aqibun wa huwa minas sunanil ma'surati 'anan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam i'taqafal asharal awakhira min syahri Ramadan summa lam yazal ala dzalika hatta yatawaffahu Allah ta'ala wa nadbu sahabati ilaihi. Man arada ayataqifa wal yataqib al-ashara awakhiri wa ija itaqafa yang bagi lahu ayastagala ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada diri kita. Alhamdulillah. Kemarin kita berbicara tentang bab kitab saum ataupun kitab berpuasa. Nah, selanjutnya ini kitabul i'tikaf, yaitu beriktikaf. Disunahkan kepada kita yaitu beriktikaf di masjid, dan tidak boleh beriktikaf kecuali masjid itu disolati berjamaah. Dan lebih penting lagi, masjid-masjidnya itu ada sholat Jumat. Jadi kalau ada langgar, ada masjid, maka yang diutamakan adalah masjid, karena masjid yang bisa sholat berjamaah, yaitu masjid jami namanya. Langgar tempat sholat, tapi kada sholat Jumat. Boleh juga dihitung beriktikaf di langgar ataupun musola, tetapi lebih afdal, lebih utama adalah beriktikaf di masjid yang digawi sholat Jumat. Wa yasihu bighairi shaumin, boleh saja iktikaf itu walaupun kada bulan puasa. Iktikaf. Dan yang lebih penting lagi, apabila orang itu berpuasa kemudian iktikaf. Karena ketika orang ke masjid untuk beriktikaf,
itu bisa menolongi hatinya tuh nanggalau. Nah, karena ke masjid itu lebih cocok orang ada yang diinginkan. Maksudnya lebih khusyuk, ada terganggu lawan anak ini. Ke masjid kita. Kalau di rumah beramalan bisa terganggu lawan anak dan bini kah bemamai. Terdengar kalau ada konsentrasi lagi kita. Anak kah bermainan, ada konsentrasi lagi kita. Jadi di sini wa alaiku bistiqaqi ma huwa bisaddadihi. Apabila orang tuh hendak suatu perkara ada amalan, hendak khusyuk, hendak lebih indah dan lebih nikmat, yaitu hendaknya menggawi di masjid. Nah, makanya ulama-ulama kita menganjurkan setelah kita sholat berjamaah ditambahi yaitu badikan, bawirid, amalan dan lain sebagainya. Karena kita nih masih orang awam. Kecuali sudah dapat orang tuh ma'rifatullah, itu lain lagi kansnya. Kada meliwati terlalu banyak bagaul, kada terlalu banyak lagi bermujakarah, kada banyak lagi bakumpul dan lain sebagainya. Jadi kalau ke masjid itu hanya saperlunya aja, yang wajibnya aja, habis itu boleh. Kalau yang ini pelajaran kepada kita yang masih awam. Di situ berjamaah itu artinya bersosialisasi. Nah, tegur sapa, bakal kenalan. Itu tujuan berjamaah dong. Harus tahu kiri kanan. Makanya ulama-ulama kita tuh banyak menganjurkan habis sembahyang tuh bersalaman. Nah, itu tujuan daripada masjid berjamaah tuh, bersosialisasi. Jangan asing-asingnya. Tetap apabila ke masjid yang kada tahu kiri kanan itu kada jauh bedanya dengan kita di rumah aja juga. Jadi gunanya daripada ke masjid beriktikaf menambahi waktu, ba'amaliyah dan adanya sosialisasi, bersosialisasi, bersosial. Tergunanya. Dan jahidin lagi, kalau orang beriktikaf di masjid, itu diantaranya adalah membentengi nafsu. Nah, makanya orang-orang huruf bisa berilah keluar 40 hari, 4 bulan dan sebagainya. Itu tujuannya adalah melatih ataupun menjaga nafsu supaya dimakan maksusen, supaya ibaratnya menempati pada yang khusus, yaitu di masjid. Yang kada bercampur pasar kada di masjid kan, orang berdagang kada misalnya kan, khusus ya di situ beramalan ya. Dan juga orang beriktikaf ini mampu untuk mengobati hati. Ke masjid, hati galau, susah, banyak hutang, ditagih hutang di rumah, tulang ke masjid. Itu sholat berjamaah, mendengar suara imam yang merdu, akhirnya tergugah hati. Nah, akhirnya menangis, minta ya Allah tunaikan hutang ulun. Nah, itu diantaranya adalah ke masjid itu adalah mengobati hati. Adapun beriktikaf itu adalah sunnah
maksurah yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Terlebih-lebih lagi ujar Nabi SAW, kalau hendak beriktikaf di masjid, lebih bagus adalah terakhir 10 daripada bulan puasa. Karena menunggu Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar ini kalau orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada di masjid pun ditamunya juga. Akan tetapi karena kita nih ibaratnya belum bisa petunjuk, belum bisa hidayah, 4 orang ke masjid. 4 orang ke masjid. Nah, kecuali orang itu sudah khusus ya. Habar dulu, hidangilah aja. Malam ini datang kena tamu, misalnya kayak itu tuh. Dan hidinnya ada khusus ya. Dan kadang kau bergabung. Akhirnya hidin menyaurang di rumah, bertamu dengan Lailatul Qadar. Kayak itu tuh. Dan biasanya orang yang bertamu Lailatul Qadar ini, maka ketika sebelum bulan Ramadan itu sudah ada tanda. Sudah ada tanda. Di antaranya tandanya adalah waktu bulan nisfu Sya'ban sudah tandanya. Hidin seorang tahu. Waktu nisfu Sya'ban sudah ada tandanya sudah bahwa si dini hendak bertamu dengan Lailatul Qadar. Tapi itu sidinnya khususiyah, bukan sidin yang umum. Karena kan kita sudah tahu, kalau beramalan dengan cara berpikir, beramalan dengan cara otak, bertauhid dengan cara berpikir, itu datangnya adalah iman. Kalau orang ini disebut adalah orang awam. Kayak kita nih, orang awam namanya. Beramalan karena berpikir. Dipikir-pikir, ditimbang-timbang, masuk akal, hanya beramal. Itu orang awam. Kayak kita nih orang awam. Walaupun banyak puisi kitab, walaupun banyak puisi guru, tetapi masih beramal dengan akal, itu masih iman yang iman panca indera. Imannya melewati panca indera. Itu sudah yang kita pelajari di dalam kitab Sirul Asrar dulu lah. Adakah ibaratnya orang yang berpikir apa beramal tanpa berpikir? Banyak. Wali-wali Allah itu lah. Apabila berpikir, itu berarti orang itu nafsu maksudnya. Nafsu inilah yang harus dilawan oleh akal. Supaya cocok dan masuk akal, akhirnya beramal. Makanya diturunkanlah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan untuk mengarahkan umat daripada melepas daripada nafsu yang nafsu deh, supaya ibaratnya masuk akal. Makanya Al-Quran itu adalah sesuai dengan akal. Makanya tafsir itu sesuai dengan akal. Tetapi yang kada sesuai dengan akal itu ada warasihun yaitu takwil, yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang disebut adalah takwil. Nah, itu kada main akal lagi. Akal kada main lagi. Karena kalau masih akal nih, dari orang fasik menuju orang awam, itu akal. Kalau kada pakai akal tadi, yaitu kasab tadi. Dari kasab al-muqarrabin ngaranya muqarrabin menuju as-shadiqin. Jadi kalau orang tuh ibaratnya pakai akal, berarti orang tuh melepaskan daripada fasik munafik.
Nah, imbah terlepas daripada munafik, yaitu nafsu tadi tertinggal, maksudnya nafsunya ditundukkan oleh, maka menjadilah orang tadi menjadi awam. Nah, awam ini yaitu adalah sidin ini mengamalkan daripada ilmu tauhid melewati perguruan yang zahir. Gurunya zahir aja, kitabnya nampak, hadisnya ada, Qurannya ada, masuk akal. Kemudian hidin pakai. Maka orang tersebut memakai ini adalah disebut adalah nur ilmu. Nur ilmu aja tak? Dapat nur ilmu hidin. Dan dimasukkan hidin adalah orang yang beriman. Masih. Apabila takwa imannya disebut orang yang yakin. Nah, tetapi kita tuh dihendakkan bukan sampai iman dan yakin saja. Kalau iman dan yakin, ibaratnya itu masih perantara, jalan masih. Tetapi yang dituju adalah sampai, yang disebut adalah wasil kepada maksud. Nah, makanya ilmu untuk ke maksud menyampaikan inilah yang dicari-cari oleh ulama, yang dicari-cari oleh tuan guru, yang dicari-cari orang ahli ibadah, yang dicari-cari orang ahli penuntut. Dan yang menyampaikan ini kadang-kala didengar-dengarkan, kadang-kala akan tetapi harus ditutup. Ini ada juga ilmu ibaratnya dedengaran, datang, dedengar umpatan. Tetapi kalau ilmu untuk mewasilakan ini adalah ilmu harus dituntut, dikejar. Kadang-kala ada dikejar. Ini harus dikejar. Ibaratnya kalau tukang kejar ini yang disebut adalah salik lah. Nah, kan dipadahkan dalam kitab yang terdahulu bahwa salik ini ibaratnya handak melamar. Namanya handak itu kan berarti mengejar supaya dikawinakan. Salik tadi. Tapi kalau orang awam tadi, amun kada sifatnya salik, itu awam doang. Jadi tak tinggi sedikit tuh. Kalau salik dengan orang awam berbeda. Kalau yang awamnya apa adanya. Yang penting ibaratnya beramal. Tujuannya adalah surga. Tujuannya adalah ganjaran. Dan tujuannya adalah ibaratnya derajat. Nah, akan tetapi kalau salik ini bukan menuju derajat, bukan menuju pahala, bahkan surga pun ada ditujunya. Yang ditujunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pinandu, supaya kenal, supaya para kenal, nah, supaya kada berjarak akhirnya. Kepang ibaratnya kalau ilmu untuk kesempurnaan, dan kita disuruh dan dianjurkan karena hidup di dunia ini yang pertama adalah ma'rifat Allah, yang kedua adalah adab cara menyembah Allah, nah, dan yang ketiga adalah adab apa? Yang pertama adalah tujuan ma'rifatullah, yang kedua adalah tata cara menyembah Allah, yang ketiga adalah adab bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Jadi jahidin di sini barang siapa yang beriktikaf, maka hendaklah kalau beriktikaf itu 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ketika orang itu beriktikaf, sebaiknya
dia menyibukkan dirinya tenang, menyibukkan yang beramalan yang bisa mendekatkan kepada Allah, seperti mana membaca Quran, bertasbih, bertahlil, dan tafakur, berpikir. Nah, tafakur ini ibaratnya yaitu ilmu yang kita dapat tadi, kita pikirkan. Baik tafakur masalah nikmat yang ada di dalam diri kita, ataupun tafakur tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut adalah tafakur tauhid. Pokoknya melihat makhluk ujung-ujungnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang ini tafakur melewati perantara. Jadi ada yang berpikir bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lewat perantara. Nah, melihat makhluk seperti mana diceritakan dalam satu kitab Ihya Ulumuddin, kertas itu bisa berpandir, pulpen bisa berpandir. Jadi ditanyai oleh orang, hai kertas, kenapa engkau jadi berwarna hitam, sedangkan putih dahulu asalnya? Ujar si kertas, jangan salahkan aku, salahkan pena, pulpen. Kemudian ditanya lagi pulpen, kenapa engkau jadi bisa menulis? Tanyakanlah kepada tangan, kenapa tangan jadi memegang aku? Tanyakanlah, hai tangan, kenapa kamu bisa bergerak? Ujar tangan, apa aku ini sekedar darah, daging, dan tulang? Kalau hendak bertakun, takunilah kepada kudrat, kuasa. Ditanyai lagi, hai kuasa, hai kudrat, kenapa engkau menggerakkan tangan? Ujar kudrat, iradat takuni. Maksudnya habis kudrat itu kan iradat, yang punya kehendak. Hai iradat, kenapa engkau menyuruh kudrat bergerak? Ujar kudrat takuni kepada akalmu. Akal ya, akal. Habis takuni lagi akal, ujar akal, aku ini sekedar tempat. Nah, aku ini sekedar tempat. Akan tetapi menggerakkan aku adalah zat wajibul wujud. Nah, itu hendak mengurut daripada ujung-ujungnya Allah Ta'ala juga. Tapi ini melewati perantara lawas merasakan di hati. Kalau ilmu ini menuntut dulu atau mendengar dahulu, kemudian dipikir-pikir, hanya dipahami. Imbah dipahami, hanya dirasakan, dijauhkan. Lambat kadang-kadang ilmu aja dipikir-pikir, kadang-kadang ada sampai pikiran kita. Apalagi dipahami tenang. Setelah paham, belum tentu juga sampai masuk ke rasa tadi. Lawas. Nah, akan tetapi kalau ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rasa dulu. Habis terasa, hanya paham baru tak pikir. Itu bedanya antara ilmu orang yang salik dan ilmu orang yang jajabiyah. Ilmu yang menuntut dan ilmu yang diberi.
ilmu yang mengejar dan ilmu yang dilimpahi. Nah, itu tak. Makanya orang dahulu kalau hendak mencari ilmu, gurunya tentang ilmu dalam, jangan berguru orang yang ibaratnya gurunya nang kada sampai, nang kada suah pengalaman tentang rohani. Jangan berguru ke situ. Bergurulah kepada orang yang sudah ibaratnya jejak pada Allah Subhanahu wa taala sampai, dan ada izin juga. Maka berpikir, karena kita orang awam kan disuruh berpikir, akhirnya datang iman, akhirnya datang yakin. Nah, macam-macam yang dipikirkan yang mengarah kepada tauhid hati, ataupun berpikir tentang kematian, banyak kali berpikirnya. Dan tujuan daripada berpikir ini adalah hanya tazkiyatun nufus, pembersih hajanya, pembersih. Amal ibadah itu tujuannya pembersih hajanya, belum ada hasil pembersihan lah. Karena syarat mutlak orang yang hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus bersih. Jadi orang yang berpikir orang yang tafakur kah, orang yang beramalan kah, banyak di masjid tadi iktikaf mencari waktu supaya bersih, supaya kada khusyuk, ini adalah hanya baru wasail ataupun perantara. Tujuannya adalah supaya hati bersih. Nah, tafakur. Makanya tafakur ini ada bab khusus tentang tafakur. Nah, ujung-ujungnya tatamu oleh Tuhan. Nah, tapi ini lawas nih. Tafakurnya ujung-ujungnya tatamu oleh Tuhan. Tapi ibaratnya tafakur ilmu lah. Tafakur ilmu bukan tafakur kasat, bukan ibaratnya bertemu dengan Tuhan kasat. Kalau bertemu dengan Tuhan lawan ilmu tadi ibaratnya hanya baru di otak, pemikiran, tatamu juga. Belajar kitab, mendengarkan guru tentang ketuhanan, bertemu kita dengan Tuhan, tetapi di ilmu, di otak belum bernilai tak? Karena itu bulan balik, hari ini bertemu, esok ada. Nah, ibadah keluar masuk toh. Tetapi lewat akal, lewat pemikiran. Tetapi kalau orang lebih ibaratnya sudah dilewati akal, maka adalah yang bertemu adalah nafsu. Yang bertemu adalah roh. Lawan Tuhan nih bertemu, roh nih bertemu lawan Tuhan. Indah itu kalau orang ini bersihnya rohnya tadi, nambah bertemu lawan Tuhan deh, ada roh lagi, namanya share. Nah, share itu tadi ibaratnya lain mukarabin lagi ngarannya adalah as-sadiqin. Kalau mukarabin ini masih berjarak, berparak maksudnya kan. Ada antara berparak nih. Berparak berarti ada yang memarake, ada yang diparake. Itu ibarat tingkatan yang orang tadi, yang kedua tadi, al-mukarabin tadi. Tetapi kalau orang yang shadiqin itu kada ada lagi ya. Yang zahir yang batin itu sama aja. Yang zahir yang batin itu sama aja. Nah, tetapi orangnya rasa lah. Lain ilmu rasa apa nak? Malahai rasakan yang terbuka ainun basirahnya tuh rasa, memandang, musyahadah, menyaksikan, yaitu dengan rasa, bukan dengan ilmu. Kalau ilmu ini masih ibaratnya panca indera, masih panca indera. Karena panca indera ini apabila mengantuk,
lebar, hilang sudah. Panca indera akalnya apabila sudah mengantuk, hilang sudah, apalagi guring, mengaruh. Tetapi kalau sudah roh ini, ibaratnya ada bermusim, ada berwaktu, ada bertempat. Nah, tetapi biasanya khususnya Allah Ta'ala memberi lawan hambanya. Mujah ulama, kalau kita tuh ada sampai ke situ toh, baik belum sampai kepada as-sadiqin ataupun al-muqarrabin, paling kadang kita mengimani orang yang sudah sampai, mempercayai toh, jangan ibaratnya kadang mempercayai. Memang seperti itulah perjalanan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang seperti itulah perjalanan orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ke rumah Tuhan. Dan menyaksikanlah di situ, menyaksikan namanya rumah Tuhan tuh banyak sekali orang di situ dudukan. Dudukan ibadah Allah Ta'ala dipahami di rumah, banyak orang dudukan di situ. Dan karena jadinya roh jundul mujannadah. Kemudian wastanibu ma la yu'ni min al-qawl fi'li wal amal. Ketika orang beritikaf itu sebaiknya jangan menggawi yang kada ada nilainya, baik ucapan ataupun perbuatan ataupun gawian. Dan selalu orang itu melajimi berdiam, kecuali berbunyi zikrillah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh juga orang beriktikaf tuh ada pelajaran, mendengarkan ceramah ataupun mengajar dan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu lebih unggul kemanfaatannya dan lebih banyak pahalanya untuk menyibukkan secara khusus kepada dirinya. Dan boleh juga keluar daripada tempat masjid apabila yang sangat penting, seperti mana mandi janabat lah, kemudian makan minum dan menunaikan qadul hajat. Kemudian kalau daripada masjid ada sakit dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. حمد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Allahu Allah, 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 Allahu 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 Allah, 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 Allah.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.